Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, pegenggam segala urusan. Sungguh tanpa izin dan iradahnya, tak mungkin hari ini kita bisa hadir di hari agung ini. Oleh karena itu, mari kita bergembira ria. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di bulan suci Ramadan. Bersyukur kita telah berhasil mencelupkan diri kita, mensucikan diri kita di madrasah Ramadan, sehingga hari ini kita bisa menyaksikan Idul Fitri tahun ini dengan penuh sukacita. Sebagai ungkapan syukur, mari kita kumandangkan takbir sebagai tanda pengakuan Allah yang Maha Besar. Syukur juga ditandai dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita jalankan segala perintah Allah betapapun berat dan kita tinggalkan segala larangannya betapapun itu lezat. Saudaraku sekalian rahimakumullah, sungguh hanya mereka bertakwa sajalah yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, hakikat takwa kita ini adalah bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Hakikat dari takwa adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah senantiasa hadir, menatap kita, menyertai kita, mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Allah hadir dan mengawasi kita dan akan memperhitungkan apa-apa yang kita perbuat. Sebagaimana firman Allah, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pengawasan melekat yang sebenarnya. Dengan takwa akan menghasilkan tindakan jujur, tindakan ikhlas, jujur tanpa pamrih. Dengan takwa kita berbuat baik untuk atau meninggalkan kejahatan bukan karena kita takut atasan, bukan asal babak senang, namun karena dinamika yang tumbuh dalam kesadaran kita akibat dari kesadaran adanya pengawasan Allah dalam setiap tingkah laku kita. Dengan menyadari kehadiran dan pengawasannya itu, saudaraku sekalian, maka kita akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur, akhlakul karimah. Darinya akan muncul sifat-sifat kejujuran, kepedulian, kasih sayang, dan penyelamat. Dengan menyadari kehadiran Allah dalam setiap kesempatan, maka tak mungkin kita akan berani berbohong, tidak akan berani kita korupsi, tidak akan berani kita memfitnah dan berperilaku maksiat lainnya. Dan inilah yang menjadi modal terbesar bagi kinerja kita untuk bisa lebih produktif dalam berkarya pada 11 bulan yang akan datang. Saudaraku,
kesadaran takwa ini, kesadaran bahwa Allah menatap kita ini atau muraqabatullah ini salah satunya dibentuk dengan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saudaraku sekalian rahimakumullah, Ramadan baru saja berakhir. Hari ini kita semua sudah tiba di hari fitri, hari raya kesucian asal, hari raya kemanusiaan primordial. Mari kita fahami apa sesungguhnya makna hakikat dari Idul Fitri. Id bisa juga artinya kembali, dan fitri artinya adalah agama yang benar, fitrah, kesucian. Fitrah manusia adalah merupakan perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya ketika mereka masih berada di dalam alam arwah. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya dia berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu?" Mereka pun menjawab, "Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah." Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, pada hakikatnya jiwa dan diri kita sejak awal kodratnya telah dikondisikan beragama tauhid. Dari sinilah lahir konsep dan keyakinan bahwa setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Peran kedua orang tuanya lewat pergaulan, pendidikan menjadikan anak tersebut berubah. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahi yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani." Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, yang membuatnya menjadi Majusi ataupun Nasrani. Karena setiap anak terlahir dalam keadaan suci, maka dia bersifat hanif. Artinya dia selalu cenderung kepada kesucian dan kebaikan. Dia, semua bayi, senantiasa dilengkapi dengan hati nurani sebagai pusat kedirian. Artinya bahwa nilai-nilai kesucian, nilai-nilai fitrah yang sebenarnya merupakan nilai-nilai ilahiyah itu sudah melekat, sudah built-in dalam diri kita sejak dahulu sebelum kita dilahirkan. Nilai-nilai yang merupakan percikan dari Asmaul Husna, sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayang, sifat pemurah, sifat pemaaf, sifat peduli, sifat tanggung jawab, adil dan kreatif, dan sebagainya. Sifat-sifat yang lain itu merupakan sifat Allah yang sesungguhnya melekat, built-in di dalam diri manusia yang suci tadi. Namun karena nilai-nilai selama itu yang membelenggu, ada yang menutupi, ada yang mengcover, maka sifat-sifat itu tidak keluar. Nurani manusia yang bersih dalam perjalanannya dikotori oleh titik-titik zulmani, titik-titik kesalahan, dosa dan maksiat, sehingga suaranya nyaris tak terdengar. Maka yang muncul adalah sikap masa bodoh, sikap cuek, egois, pemalah, pemarah, pemalas, pendendam, sombong, bohong, kikir, hingga perilaku-perilaku korupsi lain yang karena hal semacam itu dia merasa tidak diawasi, tidak ada pengawasan. Hingga lahir sikap perilaku-perilaku korups, tamak, tidak peduli kepada orang lain, maunya rakus di semua bidang yang ada harta dikuasainya. Saudaraku, suara hati nurani saat ini sangat kita butuhkan. Justru pada sekarat ini, nurani itu sangat kita butuhkan. Nurani yang sulit keluar. Banyak orang dikuasai hawa nafsu dan emosi, kepentingan materi, menghalalkan segala macam cara,
permisif, budaya hedonis, jauh dari nilai-nilai agama. Karenanya setiap orang sulit lagi mempercayai orang lain, maka lahir sikap curiga, negative thinking, buruk sangka, dan sebagainya. Lihatlah saudaraku betapa sekarang orang yang sudah kaya semakin rakus menumpuk harta. Orang ramai-ramai berebut jabatan, dan ketika sudah mendapatkan jabatan, mereka berusaha menumpuk harta untuk memperkaya diri, cuek dengan lingkungan sekitarnya. Betapa nurani sudah tertutup. Nyawa sekarang sudah tidak berharga lagi. Hanya karena permasalahan sepele orang tega membunuh. Rasa kepedulian sosial kita semakin rapuh. Rasa malu sudah hilang. Berbuat zina sudah biasa. Lelaki menyerupai wanita menjadi tren. Berhubungan dengan sesama jenis sudah bukan hal yang aneh lagi. Melanggar perintah agama sudah menjadi hal biasa. Lihatlah berapa banyak orang Islam yang melaksanakan sholat dan puasa, dan berapa banyak yang telah terang-terangan melanggarnya. Mereka berani korupsi, bohong. Maka saudaraku sekalian, suara hati, nurani, fitrah itu yang sekarang kita dambakan. Fitrah bentukan Ramadan sangat kita dambakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ibadah di bulan Ramadan itu adalah upaya menghapus titik-titik noda. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang berpuasa di Ramadan dan dengan iman dan introspeksi, sangat berharap kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka hari ini perlu dirayakan. Allah telah mengembalikan kita kepada jalannya yang hanif, kembalinya hati nurani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, orang yang berbekal takwa akan berhati bersih, suara hatinya yang mengemuka, nuraninya yang berbicara. Ia tidak perlu banyak cakap, doanya mustajab, kata-katanya bernas dan berbobot, mengesankan semua orang. Maka orang yang berpribadi fitri, bernurani bersih bentukan Ramadan ini, digambarkan Nabi sebagai kayaumin waladathu ummu, kharaja dhunubahu kayaumin waladathu ummu. Berguguran dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Mari kita lihat seorang bayi, wajahnya polos tanpa dosa, tidak punya emosi, tidak mudah marah. Kalaupun marah maka ia cepat melupakan. Dia pasrah, diperbuat apapun oleh orang tuanya dia rela. Semua orang merasa senang kepadanya, ingin mengecup bibirnya, ingin mengecup pipinya yang montok, yang menggemaskan. Mereka berusaha menarik perhatian dengan merayu segala macam cara. Ia tidak banyak bicara, saudaraku. Namun begitu dia menangis, berduyun-duyun orang menawarkan bantuannya. Berduyun-duyun orang ingin membopongnya, menciup-ciupnya, supaya dia segera bahagia lagi. Saudaraku sekalian rahimakumullah, pribadi yang bernurani bersih inilah yang kita butuhkan. Apabila semua orang, mulai pemimpin hingga rakyatnya, mulai rektor hingga mahasiswanya, sudah mengedepankan nurani, maka kebijakan yang diatur, yang dibuat berdasarkan hati nurani, maka tentu tidak ada kekacauan. Saat itulah rahmat dan barakah Allah turun kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, bertakwa mereka, merasa ditatap Allah sehingga berhati-hati mereka, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan kalau perbuatannya itu. Saudaraku, mari kita lihat apakah berkah yang turun.
Sekarang hujan yang turun di tanah yang subur tidak lagi memberikan keberkahan kepada kita. Sangat ironis kalau tanah subur penuh kekayaan, penuh aneka tambang, minyak, emas, mineral lainnya, namun penduduknya diliputi kemiskinan, kelaparan dan ketakutan. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang dari seluruh penjuru, tetapi penduduknya mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat itu. Saudaraku, akhirnya khatib berpesan agar bekal yang kita dapatkan di Ramadan, yaitu kebersihan nurani, kefitrahan kita ini jangan dihancurkan setelah lebaran ini. Apa yang kita dapatkan dengan perjualan berat ini telah merajut benang-benang menjadi kain yang kuat. Mari kita jaga kain itu, kita pertahankan sebagai bekal untuk perjalanan 11 bulan ke depan, karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita akan menemui Ramadan. Tidak ada yang menjamin apakah kita menemui Ramadan lagi atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan kau seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Engkau cabuti benang yang sudah tertata rapi itu, alias engkau melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa yang kita peroleh dalam pendidikan Ramadan ini, mari kita pertahankan dengan konsisten, komitmen, istiqamah. Karena dengan istiqamah maka hilang segala keraguan, hilang segala ketakutan dan kekhawatiran. Karena Allah akan menyertai seperti firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka konsisten, mereka berkomitmen, mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan, "La takhaf wa la tahzan." Jangan kau merasa takut, jangan kau merasa sedih, dan bergembiralah kamu karena memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam dunia akhirat dan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu pinta sebagai hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, upaya untuk istiqomah ini kita lakukan dengan senantiasa bergaul dengan berjamaah orang-orang yang baik. Kumpullah dengan orang-orang baik. Kebiasaan Ramadan mengumpuli salat jamaah, berkumpul dengan majlis-majlis mulia. Yang kedua, senantiasa mengakrabi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan peta petunjuk perjalanan kita. Senantiasalah menghindari maksiat dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Akhirnya saudaraku, mari kita memohon kepada Allah, semoga pasca hari raya yang berbahagia ini, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat yang baik. Semoga kita diberi kekuatan iman, Islam, kesabaran untuk tetap bertakwa dan semakin meningkat takwa kita ini. Beramal soleh, mengembalikan nurani, menjaga nurani dan memelihara fitrah. Hasil didikan Ramadan sebagai bekal perjalanan ke depan yang penuh dengan tantangan. Dengan ini diharapkan terwujud di keluarga masyarakat yang sakinah, penuh kedamaian
di dunia dan akhirat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وتواصوا بالحق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah li ahli baladina Indonesia hada وصحح أجسادهم وأفكارهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدل الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من عبادك. اللهم اكشف الغمة عن أمتنا. اللهم نسألك أن ترفع البلاء عن غزة وأهلها وأن تنصرهم على عدوهم وأن ترحم المستضعفين من عبادك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأنتم كل عام بخير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.